K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya untuk menjaga pekerja dari risiko kecelakaan di tempat kerja. Salah satu penerapannya adalah penggunaan APD sebagai pelindung diri. Berikut beberapa penjelasan dari APD. Safety helmet adalah alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan benda, dan risiko kecelakaan kerja lainnya. Saat ini saya menggunakan safety helmet berwarna kuning yang umumnya digunakan oleh pekerja operasional di lapangan. Sementara itu, ada juga safety helmet berwarna putih yang umumnya digunakan oleh pengawas, supervisor, atau manajer di lapangan. Perbedaan warna helm berfungsi untuk memudahkan identifikasi tugas dan tanggung jawab pekerja di area kerja. Walaupun berbeda warna, fungsinya tetap sama, yaitu melindungi kepala dari bahaya dan mengurangi risiko saat bekerja. Nah, kalau kita nggak pakai safety helmet ini, bisa banget kita kena bahaya. Contoh, yang paling parah itu kita bisa gigit otak atau bisa jadi kita terkena cedera serius akibat tertiban benda atau benturan kepala. Maka dari itu, memakai safety helmet sangat penting agar kita menjaga keselamatan dan kesehatan saat bekerja. Rompi adalah alat pelindung diri yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dan identitas pada saat praktik kerja. Rompi membantu pengguna lebih mudah dikenali dan terlihat lebih profesional. Tidak menggunakan rompi dapat mengurangi keamanan serta tidak sesuai dengan prosedur keselamatan kerja. Kacamata pelindung berfungsi untuk melindungi area mata dari paparan debu, partikel mikro maupun dari serpihan benda tajam saat memeriksa logistik. Keselamatan berfungsi untuk melindungi kaki dari risiko tertimpa barang berat, tertusuk benda tajam, atau terpleset di lantai gudang yang licin. Tanpa sepatu pelindung, pekerja sangat rentan mengalami cedera atau luka tusuk yang dapat menghambat mobilitas pekerja. Sarung tangan kerja berfungsi untuk melindungi kulit tangan dari gesekan material kasar, pinggiran kardus yang tajam, serta bahan kimia yang berbahaya. Mengabaikan penggunaan sarung tangan dapat mengakibatkan luka gores, lecet, hingga infeksi saat melakukan penanganan material secara manual. PIC bertugas menerima dan mengecek barang yang datang dari supplier. Pengecekan dilakukan berdasarkan surat jalan, mulai dari jumlah hingga kondisi barang. Setelah dipastikan sesuai, PIC menandatangani surat jalan sebagai bukti bahwa barang sudah diterima dengan baik. Supplier adalah pihak yang mengirim barang ke gudang dengan membawa surat jalan, lalu menyerahkannya kepada admin. Admin menerima surat jalan langsung dari supplier, kemudian menginput data barang ke dalam sistem WMS. Data seperti nama barang, jumlah, dan detail lainnya dimasukkan agar barang yang masuk tercatat dengan rapi dan bisa dilacak di sistem. Labeling adalah proses pemberian label atau barcode pada barang sebagai identitas. Label ini berisi informasi penting seperti kode barang, nama barang, dan data lainnya yang dibutuhkan dalam sistem. Proses ini dilakukan agar barang mudah dikenali, mempermudah pencatatan dan tracking di sistem, serta membantu proses scanning pada tahap berikutnya. Selain itu, labeling juga berfungsi untuk mengurangi kesalahan dalam pengelolaan barang di gudang. Locating bertugas menempatkan barang ke lokasi penyimpanan di gudang. Proses ini dimulai dengan mengambil surat jalan dari admin sebagai acuan. Kemudian mengambil barang yang sudah melalui proses pengecekan. Setiap barang akan di-scan barcode-nya terlebih dahulu untuk memastikan data barang sesuai dengan sistem. Setelah itu, petugas menentukan lokasi rak yang tersedia, lalu melakukan scan pada barcode lokasi rak tersebut agar posisi barang tercatat dengan tepat di sistem WMS. Proses scanning dilakukan secara teliti untuk setiap barang agar tidak terjadi kesalahan penempatan dan memudahkan proses pencarian di kemudian hari. Picking adalah proses pengambilan barang dari lokasi penyimpanan sesuai dengan data pada surat packing list atau permintaan pesanan.
Petugas akan mencari dan mengambil barang dari rak berdasarkan informasi yang tertera, seperti nama barang, jumlah barang, dan lokasi barang. Setelah barang ditemukan, setiap item akan di-scan barcode-nya untuk memastikan kesesuaian dengan data sistem. Proses ini dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan pengambilan barang. Setelah semua barang sesuai, barang kemudian dikumpulkan dan diserahkan ke bagian checking untuk proses selanjutnya sebelum dikirim. Checking merupakan tahap akhir sebelum barang dikirim ke pelanggan. Pada tahap ini, barang yang telah diambil dari proses picking akan diterima oleh petugas checking untuk diperiksa kembali secara menyeluruh. Proses dimulai dengan mencocokkan barang dengan data pada packing list, baik dari segi nama barang, jumlah, maupun jenisnya. Selanjutnya, barang akan dibuka untuk memastikan kondisi fisiknya dalam keadaan baik, tidak rusak, dan sesuai dengan standar pengiriman. Petugas juga memastikan tidak ada barang yang tertukar atau kurang. Setiap barang dicek satu persatu secara teliti agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pelanggan maupun pihak gudang. Setelah semua barang dipastikan sesuai, barang akan dikemas kembali dengan rapi dan aman menggunakan bahan packing yang sesuai agar terlindungi selama proses pengiriman. Kemudian, barang ditimbang untuk mengetahui berat total paket sebagai data pengiriman. Hasil pertimbangan ini akan diinput ke dalam sistem untuk melengkapi data pengiriman. Setelah itu, dibuat label pengiriman yang berisi informasi penting seperti alamat tujuan, kode pengiriman, dan detail lainnya. Label ini ditempel pada paket dengan posisi yang mudah terlihat agar memudahkan proses distribusi. Terakhir, barang yang sudah selesai dicek dan dilabeli akan diteruskan ke bagian delivery melalui konveyor atau jalur pengiriman yang tersedia. Proses checking ini sangat penting karena menjadi tahap terakhir untuk memastikan bahwa barang yang dikirim sudah benar, lengkap, dan dalam kondisi baik sebelum sampai ke tangan pelanggan. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we